semuanya, pagi menjelang siang, kakak-kakak dan teman-teman yang hadir. Saya Sasi, host pada webinar kita hari ini. Senang banget bisa memandu acara webinar kita sekarang, webinar hebat. Webinar ini hadir tentunya untuk menjawab pertanyaan nih dari teman-teman dari Sobat Listri tentang bagaimana supaya tetap sehat dan berenergi memiliki pemenuhan gizi yang bagus di tengah kesibukan pekerjaan. Bersama-sama kita akan belajar dari ahli gizi kita, Coach Holly Fitria. Beliau akan berbagi tips dan trik seputar nutrisi dan nutrisi yang tepat untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Mungkin weekend kan nih ya, gimana sih? Apa ada yang lagi liburan atau lagi olahraga di weekend atau yang lagi sambil nyemil? Boleh banget sambil dilanjutin aktivitasnya. Mau nyimak sambil on cam boleh, mau off cam juga boleh. Makasih juga dari teman-teman Sobat Lisfit dan juga Cakap karena udah berkenan join buat cari ilmu di webinar kita bareng-bareng. Sebelum aku mulai, mungkin aku pengen tahu nih kabar dari teman-teman dari Coach Holly sendiri. Gimana boleh kasih reaction? Apakah sehat, lagi happy, atau masih semangat di weekend? Alhamdulillah sehat. Ini hujan terus ya Alhamdulillah. dari kemarin Iya sampai benar banget sekarang. Coach. Emang lagi hujan terus. Cuacanya nih lagi ini ya. Aku sendiri juga suaranya emang lagi agak serak. Mm-mm, Perawan-rawan Iya. sakit radang sama bapil nih. Betul. Eh, Apalagi semoga kita masih semangat terus ya. Apalagi ini kan masih awal tahun kan. Kalau gitu nggak usah lama-lama lagi deh. Langsung aja mungkin kita tanya-tanya, kita kuras nih ilmunya dari Coach Olive. Kalau misalnya kakak-kakak yang ada di sini mau bertanya, nggak usah ragu, boleh tulis aja di kolom chat atau boleh langsung di unmute aja gitu. Mungkin waktu dan tempat aku persilakan kepada Coach Olive. Oke, Mbak Sasi izin Iya, share screen ya. iya silakan Oke. Coach. Untuk materinya apa ada di layar teman-teman masing-masing? Sudah ada coach. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Sehat. coach. Nggak apa-apa ya, kita mulai duluan sambil kita Ya, tunggu. siap. Mudah-mudahan nanti sambil jalan ada lagi yang join, sehingga kita bisa Siap. saling sharing ya, juga berbagi terkait dengan keilmuan-keilmuan yang terbaru. Nah, spesial untuk Januari ini, jadi kita akan membahas ya terkait pemenuhan gizi untuk wanita karir, terutama yang usianya di atas 30 tahun, sehingga tetap bugar hingga hari tua. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari ya gizi seimbang, terutama bagi wanita-wanita yang bekerja? Yang pertama adalah tujuannya untuk meningkatkan produktivitas. Jadi, dengan makanan-makanan yang bergizi, kita akan memiliki energi dan juga fokus sehingga kita bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita secara optimal. Yang kedua, tentu asupan makanan bergizi ini berpengaruh juga terhadap kesehatan kita seperti membuat tubuh jadi lebih bugar serta mencegah terjadinya potensi ya atau resiko penyakit degeneratif di kemudian hari. Contohnya apa aja? Contohnya bisa diabetes, jantung, hingga kanker. Dan yang terakhir, dengan makanan yang baik, yang bergizi juga, tentu bisa meningkatkan mood atau suasana hati dan juga konsentrasi kita. Nah, ini juga dipengaruhi ya oleh suasana hati dan juga kemampuan berkonsentrasi. Nah, kalau misalnya moodnya bagus, konsentrasinya oke, pekerjaannya pun hasilnya juga optimal ya. Jadi hasilnya juga memberikan dampak-dampak yang positif. Nah, kebutuhan gizi yang harus kita perhatikan, terutama untuk wanita-wanita yang bekerja itu apa saja? Yang pertama, terutama terkait dengan yang mikro dulu ya. Kenapa yang mikro? Karena kecenderungan dari kita ini punya potensi untuk mengalami kekurangan. Karena kita sendiri mungkin kurang aware, lalu kita sendiri kurang memperhatikan jenis, ragam, dan juga komposisi makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya defisiensi zat gizi mikro. Nah, sebenarnya ini juga masalah gizi, cuman kita yang sering abai atau kita sering tidak terlalu menghiraukan ya, karena kita selama ini kan arahnya hanya kalau misalnya mendengar masalah gizi itu atau hal-hal yang berkaitan dengan gizi itu adalah kelebihan gizi dan kekurangan. Padahal defisiensi zat gizi mikro itu juga termasuk
eh, salah satu masalah gizi. Nah, terutama yang sering terjadi pada wanita. Yang pertama kalsium ya. Kalsium ini penting untuk menjaga kepadatan tulang dan gigi. Nah, kenapa? Karena setiap harinya itu kita akan mengalami pengurangan kalsium. Nah, ini juga ada kaitannya dengan proses penuaan atau menopause yang kian lama akan terjadi. Yang kedua, adanya asupan zat besi. Asupan zat besi ini penting ya, karena kan setiap bulan wanita ini mengalami yang namanya siklus menstruasi. Sehingga penting untuk kita mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, terutama zat besi heme yang ada di protein hewani, seperti daging merah, hati, telur, susu. Nah, itu dapat mencegah terjadinya anemia. Selain itu juga untuk wanita, terutama yang hamil dan menyusui, ini juga diupayakan untuk memiliki asupan zat besi yang lebih banyak ya. Karena kenapa? Karena nanti digunakan untuk persiapan persalinan. Biasanya ditandai dengan kadar hemoglobin yang harus ada di range 11,5 sampai 13 miligram per desiliter. Lalu yang ketiga adalah asupan asam folat ya. Asam folat terutama untuk wanita-wanita yang mempersiapkan ya atau sedang ingin menjadi calon ibu. Nah, ini bagus karena kenapa? Karena asam folat ini merupakan salah satu jenis vitamin B yang dia itu penting untuk mencegah terjadinya neural tube defect atau terjadinya cacat tabung saraf yang bisa terjadi pada bayi yang nanti akan dilahirkan. Jadi memang harus nabung-nabung asam folat ya, nggak apa-apa nggak harus nunggu hamil. Jadi kayak misalnya eh, hamil beberapa bulan atau mungkin sedang merencanakan, nah itu mulailah konsumsi asam folat. Yang terakhir adalah asupan vitamin D. Nah, vitamin D, kalsium ini sepaket teman-teman. Jadi kalau misalnya vitamin D-nya cukup, maka penyerapan kalsiumnya juga lebih banyak atau lebih optimal, sehingga nanti kepadatan tulang dan giginya lebih sehat. Apa saja tantangan yang harus dilewati ya? Biasanya kan kalau misalnya mau pilih-pilih makanan itu ada aja ya godaannya. Misalnya mulai dari ajakan makan makanan yang kekinian, makanan-makanan viral, lalu juga makanan-makanan yang eh, banyak disukai, tapi belum tentu makanan tersebut padat gizi. Nah, ini ada beberapa tantangan untuk terkait dengan pemenuhan gizi pada wanita yang bekerja. Yang pertama, ini terbatasnya waktu ya. Hal ini berkaitan dengan jadwal yang padat, sehingga mereka itu susah untuk meluangkan waktu atau mungkin membuat atau menyiapkan makanan-makanan sehat untuk dirinya. Yang kedua, akses ya, karena nggak semua tempat kerja ini menyediakan pilihan-pilihan makanan yang bergizi dan juga terjangkau untuk pekerja. Misalnya di lingkungan pekerja-pekerja tersebut susah menemui tempat makan yang dia menyediakan lebih banyak atau lebih bervariasi sayuran sehingga yang dimakan hanyalah makanan-makanan tinggi lemak atau mungkin makanan-makanan yang ada di perkotaan yang dia cenderung adalah makanan ultra proses ya, misalnya fast food seperti makanan-makanan burger. Nah, itu kan praktis-praktis tapi ternyata kurang secara gizinya. Yang ketiga kurangnya kesadaran ya atau ilmu pengetahuan, misalnya belum memiliki pengetahuan gizi yang baik terkait pemilihan makanan, lalu cara membaca label pangan kemasan. Nah, itu juga berpengaruh terhadap asupan makanan bergizi yang dikonsumsi sehari-hari. Dan yang terakhir ini juga nggak kalah pentingnya, biasanya terjadi adanya tekanan kerja ya. Jadi akibat stres, eh, gak jarang terutama perempuan itu pelampiasannya adalah makanan. Sehingga cenderungnya tuh yang dipilih makanan apa? Yang dipilih itu makanan-makanan yang manis, yang tinggi gula, yang asin, tinggi natrium, terus yang enak. Berarti tinggi lemak ya, jadi GGL-nya tinggi. Seperti snack-snack ciki gitu ya. Kita sering nggak sadar kan sambil kerja, sambil apa ngejar deadline misalnya ya atau mengejar target yang harus diselesaikan sambil ngemil tapi ngemilnya misalnya keripik, ciki kayak kayak gitu sehingga kurang baik bagi kesehatannya. Lalu terkait strategi penyediaan makanan yang bergizi di tempat kerja, tentu ini nggak bisa semua tempat pekerjaan ya, tapi diharapkannya ke depan bisa. Nah, contohnya adalah dengan menyediakan pilihan menu sehat, yaitu secara sederhana nanti di jam makan siang saat makan bersama itu disediakan aneka pilihan buah-buahan, lalu ada sayuran, misalnya bisa sup, tumis-tumisan. Nah, itu yang lebih baik juga. Yang kedua,
selalu sediakan air putih ya. Jadi bisa juga teman-teman di sini membawa tumbler yang 2 liter. Jadi ketahuan nih, oh saya sehari udah minum 2 liter sampai 2,5. Jadi asupan cairan atau hidrasi saya sudah terpenuhi dengan baik. Atau mungkin bisa mengira-ngira sendiri. Ini maksudnya air putih ya, jadi nggak termasuk minuman-minuman yang bersoda atau mungkin minuman manis, teh-teh kemasan. Nah, itu sebaiknya dihindari. Yang ketiga, tentu harus sarapan sehat ya. Sarapan ini dia menyediakan 20 hingga 25% dari total asupan kalori dan juga zat gizi makro harian bagi setiap individu. Sehingga diupayakan untuk tidak melakukan skip sarapan ya. Karena kalau misalnya kita skip sarapan, nanti kita jadi nggak produktif di tempat kerja. Yang ketiga, yang terakhir, bila memungkinkan adakan kelas memasak makanan sehat atau mungkin webinar seperti yang saat ini teman-teman sedang jalani ya, sedang ikuti, kita belajar bareng di sini bagaimana terkait memilih makanan yang tepat, terutama bagi pekerja. Lalu ada juga peran perusahaan yang dapat mendukung asupan gizi bagi wanita-wanita yang bekerja. Yang pertama, tentu bisa dengan melakukan penyediaan fasilitas makan siang yang sehat dan terjangkau, lalu juga program edukasi gizi, sehingga nanti memiliki pengetahuan yang baik ya tentang gizi seimbang, lalu juga ada nanti akan diberikan informasi terkait isi piringku, sehingga nanti bisa nih mengatur porsi seberapa banyak saya harus makan sayuran, lalu karbonya atau nasinya seberapa banyak, proteinnya seberapa banyak. Nah, ini masing-masing nanti bisa mengarrange ya, atau bisa menyediakan sendiri, memilih sendiri apa yang akan dikonsumsi masing-masing. Yang ketiga, menawarkan program olahraga dan kebugaran, misalnya seperti yang disediakan oleh Lisfit. Nah, jadi ada waktu-waktu di mana mereka tetap melakukan kegiatan untuk bergerak, sehingga otot-ototnya, tulang, rangka, semuanya ini bergerak aktif. Ini juga bagian dari pedoman gizi seimbang ya, bahwa olahraga itu dianjurkan sebanyak minimal 30 sampai 45 menit per hari. Dan yang terakhir adalah memberikan dukungan dan juga fasilitas bagi pekerja yang sedang hamil atau menyusui. Jadi nanti disesuaikan seperti apa kondisinya. Nah, ini adalah piramida yang menunjukkan kesadaran bagaimana wanita ini harus menerapkan gizi seimbang. Yang pertama tentu harus memperoleh edukasi gizi, lalu informasi yang terpercaya, misalnya dari nutrisionis. Nah, jadi kan banyak nih hoax-hoax gizi yang infonya itu kurang relevan, sehingga perlu diluruskan atau perlu memperoleh informasi yang benar. Yang ketiga, pilihan sehat terkait dengan makanan-makanan yang dikonsumsi. Lalu kebiasaan sehat seperti cukup air putih, kelola stres, istirahat yang cukup. Nah, itu juga penting. Dan yang terakhir adalah kesehatan optimal. Nah, ini merupakan tujuan ya dari keseluruhan kenapa kita harus makan makanan yang bergizi. Selanjutnya kita akan ketahui bersama bagaimana kebutuhan gizi ya, terutama untuk wanita-wanita karir. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu yuk faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi pada wanita yang bekerja. Yang pertama itu tentu dipengaruhi oleh usia. Jadi kalau memang secara rata-rata tanpa hitungan ini kebutuhan gizi itu ada di Permenkes ya, nomor 19 tahun 2019. Di situ ada tabel angka kecukupan gizi berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan. Nah, itu berdasarkan rata-rata. Tapi teman-teman di sini juga akan saya perkenalkan nih ya cara menghitungnya. Nanti kalau misalnya dirasa berat, nanti bisa pakai aplikasi juga. Yang pertama, kita harus tahu dulu faktor-faktor yang mempengaruhinya itu yang pertama adalah usia. Jadi, usia itu berpengaruh. Nanti ada semakin meningkat usia, kebutuhan itu nanti akan semakin banyak, tapi nanti di fase-fase menuju lansia atau usia-usia lanjut, itu kebutuhan kalori, terutama lemak, dia akan mengalami penurunan. Nah, lalu aktivitas. Aktivitas ini juga berpengaruh terhadap kebutuhan energi dan zat gizi. Misalnya ada yang di sini termasuk pekerjanya berat, ringan, sedang, atau mungkin terbiasa olahraga yang moderate, ringan, atau mungkin olahraga-olahraga berat seperti angkat besi dan juga olahraga lainnya. Dan yang terakhir adalah kondisi kesehatan, misalnya apakah mengalami penyakit tertentu seperti diabetes, atau mungkin memiliki asam urat, hipertensi, penyakit jantung. Nah, ini perhitungannya tentu tidak sama dengan
perhitungan rata-rata atau perhitungan biasa. Komponen gizi yang perlu kita perhatikan, yang pertama itu adalah energi ya. Energi ini merupakan salah satu bahan bakar ya, jadi asupan yang cukup agar metabolisme tubuh dapat berjalan optimal. Lalu yang kedua adalah protein. Protein ini berfungsi untuk membangun dan juga memperbaiki jaringan tubuh, serta menjaga kesehatan otot dan tulang. Dan yang ketiga ada vitamin dan mineral, walaupun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi dia memiliki peranan yang sangat penting atau vital karena berpengaruh terhadap beberapa fungsi-fungsi tubuh seperti meningkatkan sistem imun, lalu kesehatan kulit, dan juga penglihatan. Selanjutnya, ini adalah terkait dengan perhitungan kebutuhan energi pada wanita. Yang pertama kita pelajari dulu tingkat aktivitasnya, dia termasuk ringan, sedang, atau berat. Contohnya yang ringan itu dia olahraganya seminggu 1 sampai 3 kali. Lalu kalau misalnya 3 sampai 5, dia termasuknya yang sedang. Kalau yang berat itu dia tiap hari olahraga dan dia tuh punya durasi yang apa ya? Durasi yang cukup lama ya. Biasanya ini contohnya adalah atlet-atlet eh, olahragawan atau binaragawan. Nah, itu dia termasuknya berat. Atau mungkin wanita yang bekerja lebih banyak menggunakan fisik dibandingkan dengan eh, kegiatan lainnya. Nah, itu dia termasuk tingkat aktivitasnya berat. Yang kedua, berat badan. Jadi nanti faktor aktivitas fisik ini akan dikalikan dengan berat badan untuk memperoleh berapa sih kebutuhan kalori harian atau total daily energy expenditure pada wanita. Nah, kalau protein bagaimana? Ini perhitungan kebutuhan proteinnya ya. Jadi protein itu bisa secara simpel dikali aja 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya berat badannya 50, berapa kebutuhan proteinnya? Berarti 0,8 dikalikan 50, hasilnya 40 gram. Nah, lalu tingkat aktivitas ini juga bisa meningkatkan kebutuhan protein, misalnya olahraganya strength training ya atau angkat beban, jadi nanti kebutuhan proteinnya meningkat, bisa dikalikan 1,2 gram per kilogram berat badan. Dan kondisi kesehatan, misalnya ada wanita yang sedang hamil atau menyusui, ini asupan proteinnya tentu ada tambahan. Nah, tambahannya berapa? Ini bisa dicek di tabel angka kecukupan gizi yang ada di Permenkes. Ini kebutuhan harian ya, Iya betul, ini Coach? Jadi kebutuhan hariannya. sehari 40 gram Protein. Nanti protein. teman-teman cari ini, nanti saya tampilin ya slide-nya kalau misalnya pengen tahu di akhir. Berapa sih 40 gram protein itu? Karena kan bahan pangan beda-beda ya Kak ya. Jadi kayak misalnya dada ayam 100 gram proteinnya berapa? Kisaran 20-an, 25 gitu. Nanti ikan berapa proteinnya 100 gram. Nah, karena 40 gram protein itu bukan lauknya 40 gram buat sehari, bukan. Tapi nanti ada konversinya lagi gitu. Bisa jadi 100 gram protein, 100 gram dada ayam itu mengandung protein yang lebih tinggi dibandingkan 100 gram telur. Misalnya seperti itu. Nanti ada di tabel komposisi pangan Indonesia ya, yang teman-teman sebenarnya bisa akses websitenya. Mungkin ada yang mau sambil cari-cari, jadi namanya itu panganku.org. Di situ semua bahan pangan nanti akan muncul kandungan gizinya. Jadi teman-teman bisa tahu. Atau mungkin sekarang kan banyak ya aplikasi-aplikasi yang dia itu menyediakan eh, kandungan gizi dari bahan makanan yang akan kita konsumsi. Misalnya kita mau makan sate 100 gram. 100 gram ini dapat berapa gram proteinnya? Nah, itu bisa diinput. Contohnya pakai aplikasi Fat Secret ya atau Ahli Gizi ID. Nah, itu bisa teman-teman cek di situ. Lalu untuk karbohidrat dan lemaknya berapa? Karbohidrat ini kan dia juga sebagai sumber energi ya. Ini kebutuhannya 45-65% dari total kalori harian. Misalnya total asupan kalorinya 2000 kilokalori. Jadi nanti tinggal dikali aja 45 per 100 dikali 2000 dibagi kalau karbohidrat ini dia dibaginya 4 kilokalori. Nah, itu nanti dapatnya berapa gram. Lalu yang terakhir lemak. Kalau lemak dia sebanyak 20-35% dari total kalori harian. Misalnya kebutuhan kalorinya 2000 kilokalori, jadi
kita mau pakai yang mana nih? Misalnya range bawahnya 20/100 dikali 2000 nanti dibagi 9. Kenapa harus dibagi 9? Karena itu sudah merupakan suatu ketetapan di mana kalau misalnya 1 gram karbohidrat itu setara 4 kilokalori, 1 gram lemak setara 9 kilokalori, dan 1 gram protein itu dia setara dengan 4 kilokalori. Ini contoh menu bergizi ya buat teman-teman di sini yang nanti bisa diaplikasikan. Contohnya kalau sarapan yang cepat-cepat atau simple tapi tetap terpenuhi kebutuhan gizi makro mikronya, bisa oatmeal dengan buah-buahan dan juga kacang-kacangan plus susu atau yogurt. Lalu yang makan siangnya ini ada nasi, ikan bakar, sayuran. Nah, makan malamnya contohnya sayur sup, ada ayamnya, lalu juga ditambah dengan nasi atau makanan-makanan lainnya yang dia itu komposisi karbonya ada, proteinnya ada, fat atau lemaknya ada, lalu juga serat, jangan sampai ketinggalan. Nah, lalu selanjutnya kita akan bahas terkait zat gizi yang berfungsi untuk mencegah terjadinya aging ya atau penuaan dini. Contohnya apa aja? Ada protein ya, karena protein itu dia mencegah terjadinya penurunan massa otot. Karena kalau udah di atas 30 tahun itu 1% turunnya. Dan juga memperkuat tulang. Yang kedua vitamin C. Vitamin C ini dia bisa melawan radikal bebas ya. Jadi dia eh, mencegah juga terjadinya kerusakan kulit dan meningkatkan produksi kolagen di dalam tubuh. Lalu yang ketiga ada vitamin E. Vitamin E juga termasuk jenis antioksidan, jadi dia bisa melindungi sel-sel tubuh dari radikal bebas. Dan yang terakhir omega 3 ini banyak nih di ikan-ikanan laut. Nah, dia ini bisa membantu meningkatkan kesehatan jantung dan juga mencegah terjadinya respon inflamasi atau peradangan sel-sel tubuh. Lalu peran antioksidan itu sendiri, terutama yang ada di buah dan sayur, ini untuk apa sih? Bagi kulit yang pertama, tentu untuk melindungi dari radikal bebas. Radikal bebas ini banyak, apalagi untuk teman-teman yang bekerjanya itu outdoor atau di lapang. Jadi, tentu sering ya kena paparan yang namanya sinar UV, polusi, atau mungkin yang di dalam ruangan juga potensinya juga ada, yaitu karena tingkat stres yang dimiliki untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Yang kedua adalah meningkatkan produksi kolagen. Kolagen ini dia merupakan salah satu jenis protein yang berperan dalam menjaga kekencangan ya atau elastisitas kulit. Dan yang terakhir adalah mencegah terjadinya dehidrasi. Jadi kulitnya itu tetap lembab dan tetap segar. Nah, ini juga yang dipengenkan kerutannya juga tidak banyak muncul. Lalu untuk vitamin dan mineral sendiri perannya apa sih bagi kecantikan? Yang pertama, kolagen dan elastisitas. Vitamin C dan E ini dia untuk berperan dalam membantu produksi kolagen. Seperti yang kita ketahui, kolagen itu sendiri kan dia berfungsi untuk menjaga elastisitas dan kelembapan atau kekencangan kulit. Lalu warna kulitnya itu lebih sehat ya, jadi nggak pucat. Nah, ini ada peran juga dari vitamin A dan zinc, sehingga mencegah terjadinya hiperpigmentasi. Yang ketiga, untuk menjaga kelembapan dan hidrasi. Ini peran dari vitamin E dan juga omega 3, sehingga kulit kita akan terlihat lebih segar dan sehat. Dan yang terakhir, tentu sebagai perlindungan dari radikal bebas. Contohnya ada vitamin C, E, dan juga mineral selenium yang bisa mencegah terjadinya kerusakan akibat radikal bebas. Nah, contohnya makanan yang dapat merawat kulit dari dalam apa aja. Ini sumber vitamin C, contohnya jeruk sama lemon. Sayuran hijau, ini banyak vitamin A-nya, C-nya, E, mineral zinc, dan lain sebagainya. Ikan salmon, ini sumber omega 3. Yang nggak hanya salmon, tapi ikan kembung juga banyak omega 3-nya. Lalu kacang-kacangan. Nah, ini kacang-kacangan ini contohnya adalah kacang edamame, lalu kacang tanah, kacang-kacangan rebus. Dia tuh kaya vitamin E, selenium, zinc, sehingga bisa melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Lalu ini ada tambahan untuk teman-teman ya, bagaimana sih cara mengatasi masalah kulit dengan pendekatan gizi ya. Misalnya jerawatnya lagi banyak nih ya. Kalau jerawatnya lagi banyak, berarti harus mengurangi makanan olahan yang manis-manis dan juga produk susu. Lalu yang kedua, kalau misalnya kulitnya kering, berarti asupan vitamin E-nya sama omega 3-nya harus dinaikkan. Contohnya makan makanan ikan, sayuran hijau, nah itu maka bisa membantu untuk mengatasi kulit kering dari dalam.
Yang ketiga, terjadi hiperpigmentasi, berarti konsumsi banyak makanan kayak vitamin C dan zinc, jeruk, jambu biji, zinc contohnya ada di ikan juga ya. Dan yang terakhir aging ya. Nah, ini harus ditingkatkan dengan mengonsumsi asupan antioksidan dan kolagen yang memadai. Selanjutnya, pola makan dan gaya hidup apa sih yang bisa mendukung kecantikan bagi para wanita? Yang pertama, hidrasi. Hidrasi ini harus cukup minum air putih, yaitu sekitar 8 sampai 10 gelas per hari, sehingga kulit tetap lembab. Yang kedua, makan makanan bergizi seimbang. Jadi harus ada buahnya, sayurnya, proteinnya, karbo, dan juga lemak. Yang ketiga, olahraga agar sirkulasi darah tetap eh, teratur ya dan juga kulitnya lebih menyerap banyak zat gizi. Yang keempat, istirahat cukup. Ini berkaitan dengan regenerasi sel kulit. Dan yang terakhir, menjauhi kebiasaan buruk seperti konsumsi rokok, alkohol, dan juga eh, stres yang berlebihan. Bagaimana cara mengelola stres dan juga menjaga kesehatan mental, terutama ini kita berkaitan dengan tekanan pekerjaan ya, biasanya yang pertama harus identifikasi sumbernya dulu. Yang kedua bisa dengan relaksasi ya, contohnya melakukan olahraga yoga atau mungkin mendengarkan musik dan juga melakukan hobi-hobi yang kita sukai. Dan yang terakhir adalah adanya dukungan sosial, misalnya berbicara atau memiliki teman cerita. Nah, ini juga penting. Nah, agar penampilan tetap muda dan juga segar, itu kita harus banyak hal yang dilakukan selain tadi di awal sudah dijelaskan terkait dengan pola makan dan juga asupan-asupan antioksidan, lalu juga zat gizi lainnya. Tentu dari luar juga harus ada eh, tambahannya. Contohnya, kalau kulitnya mau sehat, tentu harus sering-sering menggunakan pelembab dan sunscreen. Lalu kalau rambutnya mau sehat, jadi menggunakan produk yang sesuai atau cocok untuk rambut kita dan juga menggunakan pakaian yang rapi. Nah, ini merupakan cara-cara yang bisa dilakukan untuk menghargai diri kita sendiri. Oke, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Coach. Ilmunya benar-benar sangat wow. Terus banyak banget juga yang baru aku tahu. Apakah di sini kakak-kakak ada yang mau bertanya? Mungkin. Kalau gitu aku dulu kali ya Coach. Aku mau tanya nih. Oke, Aku penasaran gimana sih cara kita tuh buat ngukur keberhasilan kalau misalnya eh, gizi di dalam tubuh kita tuh emang udah cukup gitu, udah pas. Itu gimana sih Coach? oke, sebenarnya kalau misalnya pengukurannya itu sendiri ada banyak, Mbak. Jadi bisa menggunakan pengukuran total body composition ya. Jadi kita cek nanti kita tahu nih fat kita ada di range berapa. Biasanya nih kan kalau perempuan itu cenderungnya banyak ya fatnya ya, terutama di bagian pinggang, pinggul, nah kaki kita lihat. Apalagi yang jarang berlakukan olahraga. Terus juga apakah massa otot, massa tulang. Nah, itu nanti juga bisa kita apa lakukan pengukurannya. Biasanya ada di rumah sakit atau beberapa klinik menggunakan bioimpedance analysis ya. Jadi nanti kita kayak berdiri di atas timbangan. Barangkali di sini teman-teman ada yang sudah pernah. Biasanya ini jadi satu paket rangkaian medical check up. Nah, jadi kita pegang tuh alatnya, terus nanti keluar datanya. Oh, ternyata saya fatnya masih banyak gitu, masa ototnya kurang gitu ya. Oh, ternyata usia sel saya lebih tua dibandingkan usia saya saat ini. Misalnya usia saya 27 tahun, ternyata usia sel tubuh saya sudah 35 tahun. Berarti harus ada pola-pola yang diubah. Lalu yang kedua bisa dilakukan dengan pengukuran biokimia, biasanya dengan pengambilan sampel darah atau urin. Contohnya kalau ambil darah ketahuan nih hemoglobinnya di bawah 12 miligram per desiliter atau enggak. Lalu juga misalnya cek hidrasi dengan menggunakan urin. Warnanya ternyata gelap. Kalau warnanya gelap berarti kurang hidrasi. Artinya minumnya kurang atau tidak mencapai sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, tapi karena kalau pengukuran itu kan tentu pengukuran yang dilakukan oleh tenaga medis atau dokter yang ada di rumah sakit, puskesmas atau klinik. Nah, kalau dari kitanya sendiri ya tentu kitanya
performanya oke. Jadi bisa dirasa-rasa sebagai gambaran kasar, tapi bukan yang paling valid. Tapi setidaknya itu bisa memberikan salah satu acuan untuk kita. Misalnya kita nggak gampang capek kalau melakukan beberapa pekerjaan. Lalu juga kita fit badannya. Di musim sakit kayak gini misalnya hujan lagi banyak, lagi frekuensinya lagi sering, ternyata yang lainnya pada sakit batuk pilek, ternyata kita sendiri yang enggak. Berarti kenapa? Imunnya naik. Orang-orang yang imunnya naik berarti kecukupan antara vitamin D, protein, dan juga antioksidannya berarti bagus. Makanya dia nggak gampang sakit di antara lainnya. Seperti itu. Oh gitu. Jadi kita bisa check up ke rumah sakit juga, bisa tadi buat ngetahuin tanda-tanda awalnya tuh kayak apakah kita fit, kayak gitu-gitu ya, Coach. Iya, benar. Oke. Apakah kakak ada yang mau bertanya nih? Apa? Boleh silakan. Kalau misalnya Mhm. belum ada, aku mau tanya lagi nih, Coach. Oke. Aku mau tanya lagi, kalau misalnya aku penasaran kan banyak ya coach kayak suplemen-suplemen buat pemenuhan gizi gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya ngaruh nggak sih coach atau kayak pengaruhnya tuh sama nggak sama kayak kalau misalnya kita tuh makan yang emang kita tuh ukur sendiri gitu, kayak yang tadi coach saranin. Oke, jadi pengaruhnya itu sama, tapi tentu kita juga harus lebih sabar ya. Karena kadang suplemen ini memang direkomendasikan ketika seseorang mengalami defisiensi. Misalnya orang anemia nih kan perlu ngejar ya, terutama untuk kondisi ibu-ibu hamil dan juga yang akan melahirkan. Nah, tentu harus disuplementasi. Jadi memang harus dikejar. Kalau dari makanan, memang yang paling bagus dari makanan. Kenapa? Karena itu alami, yang pertama. Yang kedua, membiasakan kita untuk makan baik. Jadi ini lebih ke pola, yang membentuk pola. Jangan apa-apa tuh, oh cara yang gampang, suplemen aja, suplemen. Semuanya nggak di suplemen gitu ya. Jadi kita juga perlu tahu nih, kalau misalnya kita konsumsi suplemen, kita minumnya juga harus cukup, nggak boleh kurang. Kenapa? Karena yang namanya obat, suplemen, sisa-sisa metabolisme, semuanya itu nanti akan difiltrasinya ginjal di bagian glomerulusnya ya. Jadi kalau misalnya kekurangan ya juga nanti akan misalnya suplemennya jor-joran gitu. Kita males kita makan cuma kayak pakai nasi sama lauk aja nih gitu ya. Nggak pakai sayur, nggak mau makan buah-buahan karena kita ngerasanya kita cukuplah pakai suplemen nggak usah dapat vitamin mineralnya dari buah dan sayur gitu kan. Nah, pasien ginjalnya juga gitu. Kalau misalnya nggak ada urgensi atau mungkin nggak ada hal-hal yang mendesak, baiknya memang dari makanan saja. Oke, Coach. Terima kasih banyak ya, Coach, jawabannya. Sama-sama. Hmm, terakhir nih aku mau tanya, apakah kakak ada yang mau tanya di sini? Boleh kalau mau langsung on mic atau mau ketik di kolom chat juga boleh. Mungkin aku sampai ini kali ya Coach buat Hmm? bacain kesimpulan dari Oke. tadi yang udah Coach jelasin. Mungkin nggak banyak. Tadi tuh aku dengerin kalau misalnya ternyata pemenuhan gizi itu eh, apalagi gizi yang baik tuh krusial banget buat wanita-wanita yang bekerja apalagi di usia 30-an kan. Terus gaya hidup yang kayak sibuk itu tuh juga jadi penghalang banget kayak buat apalagi kalau stres kayak gitu kan. Nah, itu perlu banget upaya dari banyak pihak kayak gitu. Terus juga kebutuhan khususnya kayak misalnya punya kebutuhan nutrisi yang spesifik kayak misalnya kalsium, zat besi, asam folat sama vitamin D. Terus tadi ada tantangan juga itu kesibukan kerja, terus keterbatasan waktu, terus juga yang bikin kita tuh kadang-kadang tuh jadinya menghambat konsumsi buat makanan sehat apalagi kalau kayak godaan-godaan buat makan makanan yang bandel gitu ya. Terus solusinya itu kayak ada dari perusahaan bisa berperan aktif nih buat menyediakan fasilitas dan program yang mendukung buat karyawan tuh eh, buat gaya hidup sehat kayak menerapkan gaya hidup sehat terus juga bisa kayak ikut-ikut webinar kayak gini terus juga olahraga yang pasti terus apalagi ada juga nih pentingnya edukasi buat ningkatin kesadaran yang penting tentang gizi seimbang itu juga kunci buat kita tuh mengubah perilaku makan. Terus menu yang seimbang. Ini kombinasi makanan yang kayak kan nutrisi kayak misalnya protein, vitamin, mineral itu tuh benar-benar dianjurkan
anjurin banget. Sama apa sih manfaat jangka panjangnya? Itu ada gizi yang baik itu nggak cuma buat ngejaga kesehatan fisik kita ya, tapi juga buat ningkatin produktivitas kita sama bikin kita tetap jadi penampilan tuh jadi oke terus kayak gitu. Jadi intinya pemenuhan gizi yang baik itu investasi juga nih buat kita di jangka panjang, apalagi tentang kesehatan sama kualitas hidup kita sebagai wanita karir dengan perencanaan yang tepat, dukungan juga dari banyak pihak buat terus nerapin kehidupan yang gaya hidup yang lebih sehat. Kayak gitu kesimpulan dari aku. Oke, udah jelas Coach Olive. Iya benar. Tadi emang banyak banget sih Coach yang aku juga sendiri baru tahu. Padahal jujur aku belum 30-an ya sekarang. Aku masih 22 tahun dan Oh, masih muda banget. iya dan kayak ternyata pemenuhan gizi tuh sepenting itu loh. Dan itu kadang jarang banget kita perhatiin. Apalagi kayak kalau misalnya kita sibuk itu kadang emang makannya jadi sembarangan ya nggak Mm-mm. beli menu jadi kayak eh, kadang bisa makan aja punya waktu buat makan aja tuh udah oke gitu jadi emang penting banget ya terus mungkin ada lagi kah yang mau ditanya atau udah jelas semuanya kakak-kakak boleh kasih reaction aja kalau misalnya emang udah jelas di sini Coach Olive apakah ada yang mau disampaikan lagi mungkin Udah terakhir kayaknya. udah Iya, oke. oke. Kalau gitu sebelum ditutup aku mau pantun dulu kali ya. Keren. Boleh, aku mau pantun dulu nih. Makan sayur jangan digoreng agar badan langsing dan oke. Jangan lupa minum vitamin tapi jangan digoreng agar awet muda kayak ABG. Cakep. Udah mungkin itu aja. Terima kasih buat kakak-kakak dan juga Coach Olive yang udah menyampaikan materinya dan semuanya yang juga udah join. Mungkin kalau misalnya emang nanti ada yang kelewat atau mau ada yang di-remind lagi tadi ngomong apa, jadi webinarnya itu bakalan kita terus upload di YouTube ya. Jangan lupa nyalain notifikasinya di YouTube yang list feed. Terus jangan lupa juga like sama subscribe. Mungkin sekian dari aku. Mohon maaf banget Coach kalau ada salah-salah kata dan kakak semuanya. Terima kasih udah join. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Aku tutup dengan Amin. salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oke. makasih Kak Saski, Coach Holip, Cakap Student, Kak Amanda, dan Karisa. Kita lanjut sesi foto aja yuk. Yang mau on cam boleh. Ayo, ada lagi Kak yang mau on cam? Sebentar ya, aku ambil kerudung dulu ya, biar ikut foto sebentar ya. Oke, Kak. Ayo, kita foto ya. Satu, dua, sebentar. Nah, udah. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, makasih Kak Saski, Coach Holid, teman-teman semua. Happy Makasih juga, weekend. Kak.